Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilansir dari jpn.com mengabarkan syarat P3K menerima gaji berkala dan istimewa. Pastikan rekan-rekan simak sampai selesai agar tidak misinformasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Mempan RB Abdullah Azwar Anas menerbitkan regulasi tentang aturan pemberian kenaikan gaji berkala. Permen Pan RB nomor 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K ini ditandatangani Mempan RB Bapak Azwar Anas pada 7 Juli dan diundangkan 18 Juli. Tapi sebelumnya kami ucapkan kepada rekan-rekan yang pada pagi hari ini tadi ya 24 Juli 2023 yang telah mengambil sumpah sebagai ASN P3K ya, selamat ya. Mudah-mudahan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala ini buat teman-teman ya, silahkan disimak dengan baik, jangan sampai nanti selama pengabdian kita kinerja kita kurang baik ya, sehingga untuk mendapatkan gaji kenaikan berkala ini tidak diperoleh ya, bahkan tidak diperpanjang kontraknya itu ya. Baik, kita lanjut. Berikut ini sejumlah pasal yang mengatur tentang kenaikan gaji berkala dan gaji istimewa serta persyaratannya. Pasal 2, kenaikan gaji berkala. Nih, pasal 2 di poin 1 ya. Pasal 2 poin 1, kenaikan gaji berkala diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Poin 2, dalam hal gaji ditetapkan pada golongan 5, kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Nah, seperti itu ya. Kemudian pasal 3, kenaikan gaji berkala bagi P3K diberikan dengan persyaratan sebagai berikut. Nah, kita simak baik-baik ya rekan-rekan ya, agar tidak gagal paham. Poin A, telah mencapai MKG atau masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Dan poin B, penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kinerja pegawai. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Adapun yang kedua, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi P3K dengan golongan gaji 5 berlaku ketentuan sebagai berikut. Poin A, kenaikan gaji berkala untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 tahun MKG ya. Poin B, mempunyai nilai kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Nah, seperti itu ya. Nomor 3, kenaikan gaji berkala bagi P3K dengan golongan gaji 5 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk periode selanjutnya diberikan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Adapun yang nomor 4, hitungan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, seperti itu ya. Itu pasal 3. Kemudian pasal 4. Nomor 1, P3K yang mendapatkan predikat kinerja tahunan sangat baik selama 2 tahun berturut-turut dan ditetapkan sebagai pegawai teladan
dapat diberikan kenaikan gaji istimewa. Yang nomor 2, kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan memajukan periode kenaikan gaji berkala yang akan datang sesuai dengan golongan gajinya. Yang nomor 3, pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK yang bersangkutan. Adapun pasal 5, PPK yang mendapatkan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja atau P3K dapat diberikan. Poin A, kenaikan gaji berkala jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1. Poin B, kenaikan gaji istimewa jika telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Ya. Kemudian kita lanjut pasal 6. Nomor 1, pemberian kenaikan gaji berkala bagi P3K ditetapkan dengan keputusan PYB atau pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB. Nomor 2, keputusan PYB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum kenaikan gaji berkala mulai berlaku. Adapun nomor 3, keputusan PYB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A, nama, B, nomor induk pegawai, C, golongan atau jabatan, D, masa perjanjian kerja, E, perpanjangan perjanjian kerja, F, kedudukan unit kerja, G, besaran gaji lama, H, besaran gaji baru, I, masa kerja yang telah dijalani, dan J, tanggal berlakunya gaji baru. Nah, yang keempat, contoh format keputusan PYB sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi, untuk aturan-aturan ini adalah pada prinsipnya yang perlu digarisbawahi oleh rekan-rekan guru semua adalah selama 1 tahun, 2 tahun ya, teman-teman rekan-rekan guru semua harus menjaga kinerjanya ya, menjaga kinerjanya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Seperti contoh datang tidak pernah terlambat ya, selalu memberikan edukasi yang baik, kemudian berakhlak, berbudi pekerti yang baik, kemudian bertutur kata yang santun dan sopan, kemudian yang kelima saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, itu mungkin yang bisa dilakukan ya. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada rekan-rekan guru semua agar nantinya P3K ini bisa bertahan dan rekan-rekan guru bisa mendapatkan tunjangan kenaikan gaji berkala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kan, dan berapa lama supaya segera Pak penderitaan ini terlepas dari guru-guru honorer kita, apalagi yang sudah mau pensiun Pak, kasihan.